Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kajian kita pagi ini berbicara tentang fikih munakahat. Fikih tentang pernikahan. Mungkin ada sebagian kita berpikir, ya saya kan sudah menikah, ngapa lagi saya membahas tentang fikih pernikahan? Maka perlu dipahami jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, fikih pernikahan ini bukan ditujukan bagi yang belum nikah saja. Seperti Maulana ini ya. Bukan untuk dia saja. Tetapi juga penting bagi kita yang sudah menikah. Karena banyak persoalan rumah tangga karena tidak duduk masalah fikih nikah ini. Banyak terjadinya perceraian, banyak terjadinya pertengkaran antara suami istri karena tidak paham tentang fikih munakahat. Ya. Atau bagi kita yang orang tua yang punya anak, tentu kita lebih penting lagi, lebih urgen lagi untuk membahas fikih munakahat. Karena di antara kewajiban orang tua kepada anaknya, sebagaimana yang dijelaskan di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Baihaqi, kewajiban orang tua selain memberikan nafkah kepada anaknya, yaitu adalah bagaimana orang tua mencarikan pasangan yang tepat buat anak-anaknya. Mencarikan pasangan yang tepat buat ya anak perempuannya, buat anak lakinya. Ya. Jadi ini tugas kita para orang tua, bukan sekedar memberikan nafkah, tetapi kita mencarikan ya menantu yang baik. Mencarikan menantu yang baik. Karena ini adalah amanah yang dibebankan oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya kepada kita. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, wa ankihul ayyama minkum wassalihin min ibadikum wa imaikum. Nah, ini ayat adalah khitab ditujukan kepada para orang tua untuk menikahkan anak-anaknya. Ya. Maka di sini para orang tua tidak boleh melarang anaknya menikah. Kalau seandainya anaknya sudah mendapatkan ya pasangan yang tentunya bagus agamanya, ya, bagus akhlaknya, maka tidak ada istilah orang tua untuk melarang. Ya, wa ankihul ayyami minkum wassalihin. Jadi bila mana anak kita sudah mendapatkan pasangan yang saleh, jadi yang saleh, Pak ya. Jadi yang menjadi patokan di sini adalah bagi para orang tua bagaimana mencari ya calon menantu yang soleh dan soleha. Itu yang diutamakan, Pak. Ya, jadi jangan karena ya calon menantunya miskin atau calon menantunya mungkin status sosialnya mungkin di bawah, sehingga ini menjadi penyebab orang tua melarang anaknya untuk menikah. Padahal menikah ini adalah hak anak, adalah hak yang dimiliki oleh seorang anak. Jadi tidak boleh kita melarang anak kita menikah, karena ini adalah khitab dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, wassalihina min ibadikum wa imaikum. Makanya Nabi SAW memberikan sebuah ancaman ya kepada para orang tua. Ya, seandainya idza atakum man tardawnahu dinahu wa khuluquhu, barang siapa yang didatangi oleh seorang laki-laki yang diridai agamanya dan akhlaknya, fazawwijuh, maka nikahkanlah. Jadi kalau kita para orang tua ya didatangi anak kita, calon menantu kita adalah orang yang bagus agamanya, bagus akhlaknya, maka harus dinikahkan. Fa illam tafalu takun fitnatun fil ard. Seandainya itu tidak dilakukan oleh para orang tua, apa yang terjadi, Pak? Fitnah. Akan terjadi yang namanya kerusakan. Maka jangan disalahkan anak kita ketika anak kita berzina. Jangan disalahkan anak kita ketika anak kita berpacaran. Sementara anak kita sudah mau menikah dan dia sudah siap lahir batin, terus kemudian dilarang. Sehingga apa yang dilakukan? Akhirnya dia pacaran, akhirnya dia berzina. Yang disalahkan siapa dalam hal ini adalah orang tua. Karena anaknya sudah mampu untuk menikah. Fankihu ma taba lakum minan nisa masna wa thulatha wa rubah.
Dan yang namanya pernikahan ini adalah ibadah. Ini adalah ibadah yang dianjurkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Fankihu, maka menikahlah. Ini adalah perintah di sini, menikahlah. Ma tabalakum minan nisa, menikahlah dengan pasangan yang membuat hatimu tenang. Ya. Tenangnya hati seseorang ketika menikah apabila dia menikah dengan orang yang dia cintai, dengan orang yang dia sukai. Maka di sini poin penting ya, di dalam pernikahan itu bagaimana pernikahan dibangun atas dasar cinta. Ya, bukan atas dasar paksaan. Dan kadang-kadang kita melihat para orang tua memaksakan anaknya untuk menikah dengan seorang wanita atau anaknya perempuan untuk menikah dengan seorang anak laki-laki sementara anaknya tidak suka. Ya. Jadi tidak bisa dipaksakan, Mbak. Kalaupun nanti pada awalnya mau sang anak untuk menuruti apa yang kita katakan, tapi dampaknya sangatlah luar biasa. Ya, Mbak ya. Karena yang namanya pernikahan, kata Nabi SAW, tazawwajul waludal wadud. Tazawwajul waludal wadud. Menikahlah dengan al-walud, yaitu adalah orang yang walud, subur. Jadi ini penting juga, Pak ya. Ya, bagaimana kita mencarikan untuk anak kita, ya, bagaimana calon menantu ini memang dari keturunan yang subur. Karena maksud syar'i, tujuan utama menikah itu apa, Pak? Mendapatkan keturunan. Ini penting, Pak ya. Jadi al-walud, kemudian juga di samping itu kata Nabi SAW, cari yang wadud, yang mencintaimu. Ya, ya Maulana, ini pesan kepada Maulana secara khusus nih ya, cari yang mencintaimu. Artinya jangan dipaksakan. Memang terkadang kita suka sama dia, tapi dia nggak suka sama kita. Nah ini menjadi persoalan nih. Ya, dalam bahasa anak muda sekarang, cinta tidak bisa dipaksakan. Ketika dipaksakan, dia akan berantakan. Ya, banyak terjadi ya perceraian karena dipaksakan. Kenapa? Karena sebenarnya saya nggak suka sama kamu, Mas. Tapi bagaimana? Orang tua saya maksa dan saya ingin berbakti kepada orang tua, akhirnya kita menikah. Tapi sekarang beginilah jadinya. Maka ya, jadi betul-betul ya dicarikan ya yang sesuai dengan yang suka dengan anak kita. Anak kita suka ya dinikahkan. Maka poin penting di sini adalah bukan keinginan orang tua, tetapi adalah keinginan anak. Karena Allah Subhanahu wa taala mengatakan ma tabalakum, yang membuat kamu enak. Ya, pernikahan ini bukan untuk seminggu, sebulan, setahun, tetapi untuk seumur hidup. Jadi kalau bisa memang seumur hidup. Sekali menikah ya sudah, enggak menikah lagi gitu, Pak ya. Walaupun boleh menikah lagi gitu kan. Ya. Tapi memang konsepnya bagaimana kehidupan itu dibangun bukan untuk waktu sesaat, tetapi untuk waktu yang jangka panjang. Kalau bisa sampai meninggal. Nah ini yang penting poinnya, Pak ya. Bagaimana dicarikan yang suka, ya, yang suka. Kemudian juga Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa min ayati an khalaqalakum min anfusikum azwajan litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah." Nah, inilah maksud syar'i kenapa Allah Subhanahu wa taala mensyariatkan yang namanya pernikahan. Ternyata di situ ada apa? Litaskunu ilaiha, untuk menenangkan batin. Karena Allah Subhanahu wa taala dialah zat yang menciptakan kita. Dia sangat tahu sekali tentang bagaimana kita. Yang namanya manusia membutuhkan yang namanya apa? Pasangan hidup. Ya. Kalau seandainya manusia tidak membutuhkan pasangan hidup, kenapa Allah Subhanahu wa taala menciptakan untuk Nabi Adam Hawa? Ya. Kalau kita bicara kenikmatan di surga itu semuanya sudah lengkap itu. Sudah banyak kenikmatan. Tetapi Allah Maha tahu, ternyata Nabi Adam juga butuh pasangan. Ya, kenapa pasangan itu diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala? Litaskunu ilaih, membuat hati tenang. Makanya orang yang belum menikah itu hatinya nggak tenang. Apalagi tengok perempuan. Perempuan lewat nggak tenang hatinya itu. Ya, Pak ya. Atau yang sudah menikah pun juga begitu. Udah cerai misalnya kan? Walaupun dia sudah pernah menikah, ya,
sudah pernah membina rumah tangga kemudian cerai, tapi ketika dia tidak ada pasangan di sampingnya, hatinya juga nggak tenang. Justru malah yang sudah menikah itu yang tidak tenangnya lebih kuat, Pak. Lebih berat tidak tenangnya. Ya, pengalaman seperti itu ya, menceritakan kepada kita seperti itu. Bahwasanya manusia ini sangat membutuhkan yang namanya azwajan, pasangan. Litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddah wa rahmah. Dan Allah Subhanahu wa taala menitipkan mawaddah. Masya Allah ya. Kita menikah dengan istri kita, mungkin belum ada rasa cinta, mungkin dulu suka saja. Suka saja. Mungkin barangkali sukanya mungkin afwan ya, dalam tanda kutip syahwat saja. Oh, lihat perempuan itu cantik, wah. Jadi syahwatnya naik sehingga dia suka. Bukan karena cinta. Tetapi ketika kita sudah menikah, Allah Subhanahu wa taala titipkan rasa cinta di hati kita. Ya, sehingga ketika istri kita, pasangan kita sakit, kita merasakan itu adalah bukti cinta. Maka ketika ada orang menikah tidak atas dasar cinta, pasangannya sakit, dia biasa-biasa saja, anteng-anteng saja. Kita sering menemukan, Pak, istrinya sakit, dia anteng-anteng saja pergi ke warung kopi ngobrol ke sana sini. Istrinya sakit. Seharusnya apa, Pak? Kalau pasangan sakit, hati kita juga sakit kan begitu, nggak tenang gitu. Tapi kenyataannya kan tidak seperti itu. Nah, ini menjadi persoalan. Ada apa dengan cintanya? Ada nggak cinta? Kalau ada cinta, pasti dia akan merasakan. Nggak bisa tidur, ya Pak ya. Sudah pernah nggak kita merasakan, Pak? Ya, ketika istri kita lagi sakit, kita nggak bisa tidur. Atau istri kita sakit, kita enak aja tidur gitu, ngorok gitu kan. Istri sakit misalnya. Nah, kalau misalnya ya kondisinya seperti itu, berarti ya kita belum mencintai istri kita sepenuhnya. Paham ya? Jadi ini penting sekali. Mawaddah warahmah. Adanya mawaddah, adanya cinta, kemudian adanya kasih sayang. Inilah dua unsur yang menjadi penopang adanya kebahagiaan. Ya Pak ya? Kalau kita ingin mendapatkan kebahagiaan di dalam rumah tangga, harus ada cinta, mawaddah, dan ada rasa sayang. Kalau dua hal ini tidak ada, maka tidak akan kita dapatkan yang namanya kebahagiaan. Inna fi dzalika laayatin liqaumi yatafakkarun. Ini merupakan ya dalil dari Al-Qur'anul Karim yang menjelaskan betapa pentingnya sebuah pernikahan. Ini adalah perintah dari Allah Subhanahu wa taala ya dalam rangka untuk mendapatkan sakinah, mawaddah, warahmah. Kemudian di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Anas ya, bagaimana Nabi Shallallahu alaihi wasallam memberikan nasihat. Ya, memberikan nasihat kepada salah seorang yang tentunya dia tidak ingin menikah. Ya. Jadi ada orang di zaman Nabi Shallallahu alaihi wasallam, dia tidak ingin menikah, Pak. Dia pengennya ibadah saja. Dia pengennya salat saja. Dia pengennya puasa saja selama-lamanya. Nggak ada kepikiran untuk menikah. Walaupun mungkin barangkali kita menemukan ya, para ulama ada di antara mereka yang tidak menikah. Sebutlah saya misalnya Imam An-Nawawi ya, atau Ibnu Taimiyah. Ya, mereka adalah ulama-ulama yang tidak menikah. Tetapi perlu kita pahami, tidak menikahnya Imam An-Nawawi ya atau Ibnu Taimiyah bukan karena mereka tidak ingin untuk menikah, tetapi karena kondisi yang tidak memungkinkan mereka untuk menikah. Jadi kalau seandainya ada orang tidak mau menikah, maka ditanya dulu, kenapa nggak mau menikah? Ya. Imam Nawawi tidak menikah karena beliau sibuk dengan ilmu, karena beliau dibutuhkan oleh umat, ya hari-harinya dengan ilmu, ya sehingga ketika beliau menikah, beliau merasa seandainya beliau menikah, tentu umat menjadi korban, ya karena beliau dibutuhkan oleh umat. Otomatis ketika seorang menikah, waktunya akan terbagi, Pak. Waktunya akan terbagi dengan istrinya. Imam Nawawi ingin fokus dengan umat, sehingga itu yang menyebabkan beliau tidak menikah. Begitu juga dengan Ibnu Taimiyah. Ya, keluar masuk penjara, ya. Kemudian banyak persoalan yang beliau hadapi ketika itu, sehingga memang tidak memungkinkan untuk menikah. Bukan berarti beliau tidak ingin menikah, tetapi memang kondisi yang tidak memungkinkan. Seandainya kondisi tersebut diterima secara syariat, tidak ada masalah. Tapi yang masalah adalah
ya Pak ya, dia tidak sibuk, kemudian kemampuan sudah ada, terus kemudian tidak ada keinginan untuk menikah. Maka ini yang dilarang oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Qala ahadum. Jadi ketika itu ada 3 orang yang lagi ngobrol. Salah satunya mengatakan, amma ana fa usallil lail abadan. Salah satunya mengatakan, aku akan salat malam saja selama-lamanya. Wa qala al-akhar ana asumud dahar wala uftir. Aku akan berpuasa terus menerus. Wa qala al-akhar ana a'tazilun nisa fala atazawwaju abadan. Kalau aku tidak akan menikah selama-lamanya. Ya, ada orang hari ini, Pak, ya, kita lihat dia memang tidak ada niat untuk menikah. Ya. Banyak kita menemukan umurnya sudah 50 tahun, 60 tahun tapi masih jomblo. Ya. Bukan karena tidak ada pasangan. Ya. Kalau dilihat dari segi fisiknya cantik, dilihat dari segi fisiknya ganteng, tetapi kok belum menikah? Ya, apa persoalannya ini? Ya, maka ya ini menjadi catatan. Kenapa dia tidak menikah? Padahal Allah Subhanahu wa taala menghalalkan yang namanya pernikahan ini. Bahkan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memberikan kemudahan di dalam pernikahan. Ya, Pak ya. Ada seorang wanita datang kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Biasalah Pak, para wanita di zaman Nabi pengen banget Nabi itu menjadi suaminya. Pengen banget Pak. Siapa yang tidak mau menikah dengan Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam? Beliau adalah manusia yang terbaik. Ada seorang wanita datang kepada Nabi SAW, wahabat nafsaha. Dia menghibahkan dirinya, dia menawarkan dirinya. Ya. Ada nggak Pak zaman sekarang wanita yang menawarkan dirinya kepada kita? Ada ya? Ada ya. Dan ini juga terjadi di zaman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, kemudian katanya kepada Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, ya Rasul, nikahi aku. Ini memang gentle ya, berani dia. Ya, rata-rata para wanita di zaman itu segan untuk mengatakan nikahi aku itu. Tapi ini wanita ini mungkin nggak tahu ya, karena mungkin terlalu ingin banget menikah dengan Rasul sehingga dia ya tidak segan-segan untuk mengatakan kepada Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, ketika dilihat oleh Rasul tidak memberikan komentar. Ya mungkin Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam ya di dalam hadis dijelaskan tidak ada laisa lahu hajah. Nabi tidak ada kebutuhan untuk menikahinya. Bisa jadi perempuan itu tidak disukai oleh Rasul secara fisiknya. Jadi boleh Pak, fisik juga ini menjadi pertimbangan. Boleh dalam menikah itu fisik bisa menjadi pertimbangan. Ya, tungkahul mar'ah li arba. Perempuan dinikahi dengan 4 perkara. Yang pertama Pak, li jamaliyah. Jamal Pak ya, itu adalah keindahan. Itu boleh jadi pertimbangan. Ya, karena menikah ini ya bukan untuk saya katakan seminggu sebulan, tetapi untuk selama-lamanya. Maka ini tentunya diantara sebab yang bisa melanggengkan hubungan rumah tangga. Tetapi jangan sampai itu menjadi faktor utama. Nah, ini tidak boleh juga kan? Kenapa enggak ya? Karena dia tidak cantik. Padahal agamanya sudah bagus, akhlaknya sudah ini. Karena itu saja yang menjadi kendalanya. Ini tentunya tidak boleh. Tetapi menjadi pertimbangan, ya maka ini dibolehkan. Dan kemudian Nabi SAW ya tidak memberikan komentar. Berarti Nabi tidak ada keinginan. Terus kemudian ada sahabat, dia tengok Nabi kayaknya nggak suka ini namanya, atau tidak mau menikah dengan wanita tersebut. Terus tiba-tiba seorang sahabat ini mengatakan, ya Rasul, seandainya Anda illam takun laka biha hajah, seandainya Anda tidak suka dengan wanita itu, biar saya saja yang menikah dengannya. Ya. Kemudian kata Rasulullah SAW, ya boleh silakan. Ya. Apa yang kamu miliki? Ya. Kemudian dia dia cari ya ke rumahnya apa yang bisa dijadikan sebagai mahar. Ya, ternyata dia tidak memiliki apa-apa. Terus apa yang kamu miliki? Ya, yang dia miliki cuman Al-Qur'an, ayat Al-Qur'an. Kata Nabi SAW, "Uzawwijuk bima ma'aka minal Qur'an." Maka aku nikahkan kamu dengan maharnya ayat Al-Qur'an. Bacaan ayat Al-Qur'an. Jadi boleh dengan ini, tetapi tentunya ini bagi orang yang memang tidak punya kemampuan sama sekali. Jangan pula kita mampu Pak, anak kita mampu, punya mobil, punya motor segala macamnya, terus apa maharnya Pak? Bacaan Al-Quran. Ini kita harus tahu dulu latar belakangnya, sebabnya kenapa Nabi mengatakan begitu, karena memang kondisinya tidak
kemungkinan. Kalau seandainya calon menantu kita mampu untuk memberikan mahar yang tinggi, itu lebih baik. Ya, Pak ya. Jadi jangan pula dibatas-batasi pula calon menantu, nggak usah ayat Al-Quran saja, nggak usah. Kalau dia mau ngasih rumah, dia ngasih mobil, ya nggak apa-apa, diterima saja, Pak. Ya, yang namanya mahar itu kan pemberian dari calon suami. Kalau dia mau yang memberikan yang lebih, ya diterima saja. Nah, jadi seperti itu, Pak. Ya, dalam riwayat yang lain, ya ada dijelaskan, ya apa namanya, dia memiliki cincin dari besi. Iltamis walau khataman min hadid. Ada beberapa riwayat yang menjelaskan tentang ini. Intinya adalah bagaimana Nabi SAW ya memberikan peluang kepada sahabat untuk menikah. Karena memang sahabat itu suka kepada wanita yang datang kepadanya. Kemudian ketika 3 orang itu berbicara dan didengar oleh Nabi SAW, ya ada yang mau puasa saja, ada yang mau salat saja, ada yang berkeinginan untuk tidak menikah. Kemudian Nabi SAW mengatakan, antumul ladzina qultum kadza wa kadza. Kalian yang ngomong begini dan begitu. Amma wallahi inni la akhsyakum lillahi wa atqakum lah. Kata Rasulullah SAW, demi Allah, sesungguhnya saya adalah orang yang paling takut kepada Allah. Saya adalah orang yang paling bertakwa. Ya. Lakin ya summa uftir, saya ini berpuasa, berbuka. Wa usalli wa arqud, saya salat dan tidur. Wa tazawwajun nisa, dan aku menikahi perempuan. An-nisa. Ya, Nabi SAW menikah dengan bukan satu wanita, tetapi apa? An-nisa. An-nisa itu maknanya adalah banyak wanita. Dan banyak wanita yang dinikahi oleh Rasulullah SAW bukan karena nafsu, ya, karena kita lihat di dalam sejarah, ya, 11 orang istri Nabi SAW, ya, itu yang gadis cuma 1 orang, selebihnya adalah janda. Kalau seandainya pernikahan itu didasarkan atas nafsu, tentu yang dipilih apa, Pak? Yang gadis-gadis. Apakah Nabi tidak bisa mendapatkan yang gadis-gadis? Sangat bisa, ya, Pak. Karena Nabi orangnya tampan. Nabi tampan, beliau seorang Rasul. Tidak ada penghalang untuk mendapatkan yang gadis-gadis. Tetapi kenapa Nabi tidak mencari yang gadis-gadis semuanya, Pak? Karena Nabi itu menikah bukan untuk syahwat, tetapi adalah untuk kepentingan agama. Untuk kepentingan agama. Ya, karena ingin mendakwahi, karena dia adalah anak dari pemuka, ya, pemimpin satu kaum, ya. Nabi berpikir ini akan memberikan pengaruh ketika menikahi anaknya, maka Nabi SAW menikah dengan anaknya. Ya, atau karena pertimbangan, karena wanita itu cerdas seperti Aisyah, dia cerdas. Nabi berpikir ini hadis ini perlu dihafalkan oleh orang-orang cerdas sehingga menikah dengan Aisyah. Jadi motif utama, sebab utama Nabi menikah dengan Aisyah bukan karena kecantikan, tapi adalah lidzakaiha, karena kecerdasannya. Maka ini penting, Mbak, ya. Maka boleh kita menikah lebih dari satu, silakan, tidak ada masalah. Ya, yang penting betul-betul dilaksanakan sesuai sunnahnya Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, bukan karena nafsu semata. Karena yang terjadi, mohon maaf lahir batin, banyak kita temukan istri pertamanya umurnya berapa? Ya, 35. Istri kedua nanti berapa, Pak? 30. Istri ketiga nanti 25. Nanti istri yang keempatnya 15 tahun atau 17 tahun dan semacamnya. Nah, maka ini tentunya ada indikasi. Kita bukan menuduh, tetapi ada indikasi. Cobalah kalau seandainya kita berniat ya melaksanakan sunnahnya Rasul SAW yang tujuannya adalah sangat mulia, menyelamatkan para janda-janda. Hari ini kalau kita lihat, Pak, data para janda banyak sekali, ya, Pak, ya. Para janda yang tentunya butuh pengayoman, butuh perlindungan. Cuman persoalannya kan kita nggak mau menikah dengan janda. Ya, Pak, ya. Siap nggak, Pak, menikah dengan janda? Insya Allah siap, ya. Nanti daftar itu. Bisa daftar. Jadi banyak sekali kan, di Palestina, di Syria itu banyak wanita-wanita yang ditinggal mati oleh suaminya. Jangankan jauh-jauh, di sini-sini aja banyak sekali para janda-janda. Jadi alangkah lebih baiknya, bukan kita mengatakan melarang, ya, melarang menikah dengan yang gadis, tidak. Ya, alangkah lebih baiknya kita selamatkanlah itu. Kasihan mereka yang punya anak banyak,
ya, punya banyak anak yang tidak ada yang mengayomi, maka itu lebih baik untuk diselamatkan. Jangan gadis-gadis. Kalau gadis-gadis banyak yang menyelamatkan. Ya, Maulana bisa menyelamatkan nanti insyaallah. Ya. Bapak ya, jadi seperti itu ya. Wa faman raghiba an sunnati, barang siapa yang benci dengan sunnahku, berarti nikah ini sunnah Rasul. Jadi kita menikah ini menjalankan sunnahnya Nabi. Kita umatnya Rasul, maka kita jalankan sunnahnya Nabi SAW. Maka siapa yang membenci, maka bukan golonganku. Ya. Dan di antara hikmah, ya, yang dijelaskan oleh Nabi SAW, seorang menikah, ya ma'syarasy syabab man istata'a minkumul ba'a falyatazawwaj. Nabi menjelaskan di dalam hadis ini, wahai para pemuda, syabab di dalam istilah Arab, Pak, itu sampai umur 40 tahun. Ya. Itu syabab ya. 40 tahun itu maksudnya syabab. Ya ma'syarasy syabab man istata'a minkumul ba'ah. Barang siapa di antara kalian yang mampu ba'ah. Ba'ah itu maknanya adalah afwan, al-jima'. Ya, surahul hadis menjelaskan mana apa itu al-ba' itu adalah al-jima'. Bukan maknanya punya harta yang banyak. Tetapi adalah kemampuan, dia sudah bisa, ya, itu maka dianjurkan falyatazawwaj. Fa innahu aghaddu lil basar, karena menikah itu akan menundukkan pandangan. Ya. Jadi ketika seorang menikah, pandangannya akan tertunduk. Artinya matanya tidak akan kelayapan sana sini, Pak. Kalau belum nikah kan masih melihat-lihat ini kan. Mana ini? Tengok sini. Oh, ini bagus. Ini tengok sini. Tapi kalau kita sudah punya, ngapain kita tengok-tengok perempuan lagi? Kecuali kita ingin menikahi dia yang kedua kali gitu. Ya, artinya pandangan kita akan tertunduk. Ya, walaupun juga mungkin ada juga orang zaman sekarang tua-tua keladi, makin tua makin menjadi. Ada, Pak. Ya, bukan jamaah sini. Bukan jamaah sini. 60, 70, tapi apa juga matanya juga suka ini kan, tengok-tengok perempuan, ganggu perempuan, rayu-rayu perempuan. Suka gitu kan? Nah, itu ada juga, tapi kan itu sedikit, Pak ya, nggak banyak ya. Aghadul wa ahsanul far, dan bisa menenangkan ya kemaluan. Ya, makanya seorang laki-laki kata Nabi SAW, seandainya dia melihat ada wanita yang membuat dia kagum, disuruh apa? Cepat-cepat datang ke rumah. Kan itu ya. Ini kan tips agar laki-laki nggak selingkuh, Pak. Gitu ya. Rata-rata adanya selingkuh itu kan karena ada kesukaan kepada wanita lain. Kan begitu ya. Kita sudah punya istri, tengok pula istri orang. Kan begitu. Sehingga apa yang terjadi? Selingkuh. Kalau seandainya kita kagum dengan istri orang, ibaratnya rumput tetangga lebih lebih cantik nampaknya, maka kata Nabi SAW, silakan datangi istrimu. Karena apa yang ada di wanita tersebut ada pada istrimu. Terus kenapa dia kok kelihatan lebih cantik? Itu yang menjadikan dia lebih cantik adalah syaitan. Di dalam hadis Nabi SAW menjelaskan, al-mar'atu aurah. Perempuan itu adalah aurat. Fa idza kharajat istashrafa syaitan. Perempuan itu kalau keluar, Pak, dibikin bagus oleh syaitan, dihiasi oleh syaitan, sehingga laki-laki menggoda. Bayangin, Pak. Jadi kalau perempuan itu sejelek-jelek perempuan, kalau sudah dihiasi oleh syaitan, kelihatan kayak bidadari. Makanya kalau laki-laki, Pak, mungkin pernah kita dengar cerita, Ustaz, saya dulu lihatnya kok biasa-biasa saja ya. Kok sekarang sudah kayak cantik aja dia ya? Itu adalah pandangan mata yang sudah dihiasi oleh syaitan. Makanya pandangan mata ini ditundukkan. Pandangan mata ini ditundukkan. Ketika kita tidak bisa menundukkan pandangan mata, maka itu bisa menjadi racun dalam kehidupan kita. Bisa selingkuh gara-gara pandangan mata tidak ditundukkan. Gimana? Bisa bertengkar. Ya, bisa bertengkar. Ada cerita seorang suami pergi sama istrinya kan, istrinya ada di samping. Yang suaminya tengok perempuan. Bang, apa bang tengok? Tengok aku. Kan begitu kan? Bertengkar dia. Emangnya dia cantik daripada aku gitu kan? Jadi akan bertengkar. Di situ ya. Jadi tundukkan pandangan. Wa man lam yastati, maka barang siapa yang tidak bisa, tidak mampu untuk menikah, tipsnya apa? Fali bisawm, banyak-banyak puasa. Nah, ini puasa itu mereda keinginan untuk menikah. Kenapa? Karena seorang ketika berpuasa dia akan kondisinya lemah gitu. Kondisinya
lemah. Orang kalau dalam kondisi lemah nggak ada kepikiran itu, Pak, untuk menikah. Makanya disuruh oleh Nabi SAW banyak-banyak berpuasa. Maka kalau seandainya anak kita rajin puasa, ya mungkin ada indikasinya dia sudah ingin nikah, cuman kita nggak paham-paham. Itu Pak ya. Anak ini kok sering banget nih puasa misalnya. Bisa jadi itu menjadi wasilah yang dia lakukan. Fa innahu lawija, itu adalah menjadi sarana untuk wija sebagai benteng. Nah, ini dalil yang menjelaskan tentang ya bagaimana ya nikah itu dianjurkan dan bagaimana para orang tua untuk mencarikan ya pasangan buat anak-anaknya. Kalau seandainya anak-anaknya sudah mendapatkan pasangan yang tepat, maka disegerakan untuk dinikahkan. Seandainya tidak dinikahkan, maka siap-siap sajalah akan terjadi mudarat yang lebih besar. Bahayanya luar biasa. Sesuatu yang dihalangi, dia larang, sementara dia sudah mampu. Maka para ulama ya di dalam kitab fikih menjelaskan hukum dari pernikahan itu. Memang secara hukum asalnya memang dianjurkan, tetapi para fuqaha membagi hukum pernikahan kepada 5. Ya, tentunya ini disesuaikan dengan kondisi, Pak. Ya, yang pertama bisa wajib, az-zawaj yakunu wajiban. Pernikahan bisa menjadi wajib dan kita para orang tua harus memperhatikan apakah anak kita sudah wajib untuk menikah atau belum. Ya. Kapan seorang itu dikatakan wajib menikah? Ketika dia sudah memiliki kemampuan dan dia takut seandainya dia tidak menikah, dia akan berzina. Apa ya? Maka seandainya ada kekhawatiran seandainya tidak menikah, kemudian dia sudah mampu untuk menikah, maka wajib ketika itu untuk dinikahkan. Wajib untuk dinikahkan. Jadi yang dilihat di sini apa, Pak? Bukan umur ya. Umur tidak menjadi kalau kita lihat di dalam kitab-kitab fikih, umur tidak menjadi persyaratan. Ya. Makanya Rasulullah SAW menikah dengan Aisyah. Aisyah ketika itu umurnya berapa? 6 tahun. Ya. Ketika menikah dengan Aisyah umurnya 6 tahun. Ya, 6 tahun itu masih, kalau kita lihat kan masih kecil gitu kan. Tapi mungkin Nabi melihat Aisyah sudah, walaupun dia umurnya kecil, tetapi mungkin cara berpikirnya sudah dewasa. Kita nggak tahu kondisinya seperti apa. Dan kemudian satu rumah ketika umur 9 tahun. Intinya ya dinikahi dalam kondisi atau umurnya masih kecil. Jadi umur tidak menjadi pertimbangan. Yang jadi pertimbangan adalah kemampuan kesiapannya. Karena ada orang umurnya 25 tahun tapi perangainya anak-anak. Iya Pak ya, perangainya anakku, kalau anakku menikah dengan ini nggak bisa ini. Orang tua ada hak juga Pak melarang, ada hak. Ketika memang anaknya tidak sekupu kan ya, dengan wanita atau laki-laki yang akan menikahinya, boleh dia larang. Oh mungkin karena dia suka maksiat, nah, boleh, itu menjadi pertimbangan syariat. Anak ini tidak becus, ngurus diri saja nggak becus gitu. Kita lihat ugal-ugalan, kerjanya main game aja, game aja, pergi sana. Ini kan kacau ini kalau dijadikan sebagai menantu ini. Maka kita para orang tua berhak juga untuk melarang, ada hak ketika misalnya ada pelanggaran syariat, ada alasan-alasan syariat. Tapi kalau seandainya nggak ada alasan syariat, itu yang dilarang. Jadi ini yang pertama, wajib. Yang kedua, wa yakunu mustahabban, dianjurkan. Ya, dianjurkan ketika sudah ada kemampuan dan aman dari perzinahan, aman. Dia punya kemampuan, tapi dia masih bisa jaga dirinya. Ya, kalau yang tadi tidak bisa jaga diri, artinya memang nggak bisa diundur itu. Ya, nggak bisa diundur. Yang ketiga, wa yakunu muharraman. Yang ketiga, bisa menjadi haram kalau seandainya ada orang menikah dengan niat-niat tertentu, ingin menyakiti wanita yang akan dia nikahi. Ada tuh Pak ya. Ada modus orang menikah itu karena ingin menyakiti. Karena mungkin sekarang dia nggak bisa melampiaskan. Ya. Kalau dia menikah dengan wanita itu, dia akan mudah untuk melampiaskan. Ada niatnya begitu. Maka ini haram hukumnya. Ya, atau memang dia tidak mampu, ya, tidak tidak ada kemampuan untuk menikah. Wa yakunu makruhan, dan bisa jadi makruh ya fi haqqi mithli hadza la idrara bi zaujah fastighalu bi ta'ah min al ibadah wa istighal bil ilmi aula. Bisa makruh ya. Ya. Bisa makruh artinya ya dia belum punya kemampuan tetapi keinginan sudah.
ya keinginan sudah, tetapi masih aman dari yang namanya perzinaan. Maka ini semuanya kembali kepada pribadi masing-masing. Ya, dia yang tahu bagaimana kondisinya. Maka ketika orang tua melihat anaknya sudah layak, sudah bisa untuk menikah, maka kita bisa perhatikan ini wajibkah atau mustahabkah atau makruhkah. Maka disesuaikan. Nah, inilah Pak ya. Kemudian poin berikutnya Pak yang perlu diperhatikan, ya, setelah kita memahami hukum pernikahan, tentunya kita harus memperhatikan dengan siapa anak kita menikah. Dengan siapa anak kita menikah. Ini penting, Pak. Penting sekali bagi orang tua untuk memastikan apakah calon menantunya itu adalah orang yang tepat untuk dinikahi oleh anaknya. Ya, para ulama menjelaskan tentang satu bab yang ini mungkin barangkali agak panjang pembahasannya. Ya, mungkin tidak bisa kita bahas. Mungkin secara ringkas saya sampaikan, yaitu berkaitan dengan mahram. Berkaitan dengan mahram. Sebelum menikah, sebelum menentukan ini calon saya, oh ini yang saya akan nikahi, tengok dulu, pastikan dulu dia itu mahram saya atau tidak. Ini penting. Karena banyak kasus kemarin ada yang bertanya ke saya, dia menikah dengan mahramnya. Tahunya itu sudah nikah berapa tahun kemudian. Nah, ini macam mana itu? Ya, kenapa? Karena tidak peduli. Karena orang menikah hari ini mahram itu tidak menjadi pertimbangan. Pokoknya nikah sudah, penting dia cantik, udah bagus agamanya, udah nikah lah. Padahal tentang persoalan mahram ini yang utama nih Pak. Tengok dulu mahram. Apa gunanya menikah dengan seorang wanita atau seorang laki-laki tapi dia mahram? Berarti menikah dengan yang diharamkan. Maka dipastikan dulu siapa mahram kita. Siapa mahram kita? Itu adalah yang pertama, ada yang karena nasab, satu nasab dengan kita. Itu adalah mahram kita. Satu nasab dengan anak kita, itu adalah mahram. Hurrimat alaikum ummahatukum wa banatukum, ada 7 ya di dalam ayat surat Nisa 22 itu. Ummahatukum, ibu-ibu kalian, wa banatukum, anak perempuan kalian, wa akhawatukum, akhwat, saudari. Ya, maka dipastikan apakah dia saudarinya ini enggak. Wa ammatukum, bibi, wa khalatukum, bibi dari pihak bapak, bibi dari pihak ibu. Wa banatul akhi wa banatul keponakan. Ya, keponakan juga ini adalah mahram. Ada yang kedua mahram karena musyawarah pernikahan. Ya, karena dia adalah menantu, karena dia adalah mertua. Ya, ini adalah mahram muabbad. Ya, walaupun dia sudah cerai dengan anak kita, Pak. Walaupun dia sudah cerai dengan anak kita, tidak boleh menikah dengannya. Karena yang namanya menantu itu haram selama-lamanya untuk dinikahi. Yang namanya mertua itu haram selama-lamanya untuk dinikahi. Ibu tiri, kemudian anak tiri. Itu adalah orang-orang yang haram dinikahi karena hubungan pernikahan. Terus kemudian ketiga ada haram karena hubungan rada'ah, karena sepersusuan. Ya, sepersusuan. Ini kalau memang ada orang yang sama ibu susuannya. Kalau sama maka ini tidak dibenarkan. Kalau diketahui kemudian hari, maka hakim memfasah akad pernikahannya. Kemudian juga karena beda agama. Ini juga menjadi persoalan. Maka jangan menikahkan anak kita dengan yang beda agama dengan anak kita. Jadi beda agama nggak boleh. Ya, wanita tidak boleh menikah dengan laki-laki kafir. Laki-laki ya tidak boleh menikah dengan ya selain Yahudi dan Nasrani. Ya, kalau laki-laki boleh dia menikah dengan wanita Yahudi atau wanita Nasrani karena itu adalah ahli kitab. Tapi kalau perempuan sama sekali tidak dibenarkan, mau Yahudi mau Nasrani atau yang selain mereka. Ini perbedaan agama ini juga menjadi pertimbangan. Karena kita melihat hari ini banyak wanita muslimah menikah dengan yang beda agama. Karena menurut mereka agama itu sama. Ya, sama saja, mau ini agamanya mau itu sama saja. Padahal Allah Subhanahu wa taala membedakan antara agama Islam dengan agama yang lain. Wa may yabtaghi ghairal islami dinan falay yuqbala minhu. Barang siapa yang mencari agama selain Islam, maka enggak diterima. Maka ini faktor agama juga menjadi pertimbangan utama nih. Ya, pertimbangan utama. Kemudian juga karena karena adanya hubungan pernikahan yang istilahnya sifatnya sementara. Ya, seorang tidak boleh menikah dengan adik istrinya selagi ada ikatan.
Itu tidak boleh, seorang tidak boleh menikah dengan bibi istrinya. Ya, selagi ada ikatan maka tidak boleh. Terus juga kemudian ada yang memang orang tidak boleh menikah disebabkan karena adanya alasan-alasan syar'i, karena dia talak 3 misalnya. Ya, dengan wanita tersebut, maka dia tidak boleh menikah dengan wanita itu. Artinya seorang wanita yang menjadi istrinya kemudian ditalak 3. Wanita yang ditalak 3 itu tidak boleh dinikahi sampai wanita tersebut menikah dengan orang lain atas dasar suka sama suka, kemudian suaminya menceraikannya. Kalau suaminya tidak menceraikannya, maka tidak boleh suami yang pertama untuk meminta kepada suami yang kedua untuk menceraikannya. Tidak boleh. Ya, jadi memang harus prosedurnya seperti itu. Nah, ini diantara poin-poin yang tentunya perlu kita perhatikan ya di dalam pernikahan. Terutama juga dalam persoalan walimah, nanti insya Allah akan kita bahas ya, bagaimana adab-adab dalam mengundang pun juga itu ada aturannya. Karena kadang-kadang kita melihat ada orang mengundang yang kaya-kaya saja, yang miskin nggak diundang. Itu juga nggak boleh. Ya, syarut ta'am, seburuk-buruk makanan adalah makanan yang dimakan oleh orang kaya saja. Yang miskin nggak dikasih. Ya, ini tidak boleh. Atau dibeda-bedakan harinya, Pak. Ini juga tidak boleh. Tidak sesuai syariat ini. Hari Senin, ini orang kaya. Orang miskin nanti hari Selasa misalnya. Nah, ini nggak boleh. Jadi itu tidak boleh dibedakan, sama saja. Mau kaya mau miskin itu harus sama waktunya. Nah, ini diantara poin-poin ya sebagai mukadimah yang tentunya perlu kita sampaikan, dan insya Allah nanti ada tahapan-tahapan yang akan dilalui bagi seorang yang akan menikah. Belum lagi bicara kriteria, Pak. Kita belum berbicara kriteria seperti apa kriteria wanita yang tentunya layak untuk dinikahi. Itu diatur di dalam syariat ini. Insya Allah kita akan bahas pada pertemuan yang akan datang. Mudah-mudahan bisa dipahami dan bisa kita amalkan tentunya. Kita sampaikan ya kepada sanak keluarga kita tentang poin-poin yang kita sudah sampaikan tadi. Mudah-mudahan bermanfaat dan kita tutup. Ada sesi pertanyaan enggak ini? Ada yang mau bertanya enggak jamaah ini? Ada yang bertanya? Oke, fadhil. Sebentar Pak, ini ada yang bertanya nih, perlu ini. Ya. Ya. Tidak harus nikah. Karena ada sebagian orang dia cinta itu datang setelah menikah. Oh, cinta datang setelah menikah. Ada yang bilang seperti itu. Bahkan kita tidak kenal sama seseorang itu. Berarti tidak ada sama suka, belum ada sama suka. Bahkan sebagian orang untuk mengenali beradaptasi bahkan seminggu. Walaupun dia sudah menikah. Sedangkan sampai ke tadi kita ada rasa suka, ada rasa cinta buat kita. Cinta apa sayang? Cinta. Oh ya. Oh gitu ya. Jadi sudah. Satu-satu dulu ya. Jadi memang kita harus bedakan Pak antara cinta dan sayang. Ini beda Pak ya. Cinta dan sayang. Apakah semua orang cinta sayang? Apakah semua orang cinta sayang? Apakah semua orang sayang cinta? Nah, ini pertanyaan nih Pak. Gimana Pak? Apakah semua orang cinta sayang Pak? Sayang. Cinta sayang ya. Otomatis ya. Apakah semua orang sayang cinta? Belum tentu. Tidak semua orang sayang cinta. Ya mungkin sayang itu karena mungkin ya kasihan ya dia kan, akhirnya dia sayangi. Ya kan begitu ya. Maka kalau kita melihat ya dari apa yang dikatakan oleh Nabi SAW, tazawwajul waludal walud. Nikahilah yang subur dan yang cinta. Yang kamu suka. Itu memberikan indikasi kepada kita bahwasanya cinta itu lahir dari suka dulu. Ya, cinta itu lahir dari suka. Kalau suka tidak ada, siapa yang menjamin? Kecuali Allah berkeinginan, itu lain lagi ceritanya. Kalau sifatnya alamiah, tabiatnya, secara tabiatnya, yang namanya cinta itu lahir dari suka. Suka dulu baru cinta. Ya, oh nanti kan datang sendiri. Ya, kecuali Allah begini kan. Tapi rata-rata memang tabiatnya, sunatullahnya begitu. Makanya Nabi SAW menyuruh yang ya menikah untuk yang menikah dengan yang disukai gitu. Karena tadi ada cinta tadi. Ya. Jadi kalaupun nanti ada apa? Bukan cinta, dia nggak suka terus tiba-tiba dia peduli, itu mungkin sayang. Kalau pihak keluarga dia menjodohkan kita berarti dia nggak suka. Sama ini aja lah. Sama ini aja kita nggak suka nih. Belum tahu siapa dia. Iya, belum tahu siapa dia gitu kan.
Ya, maka harus tahu dulu siapa dianya. Ya kan? Harus tahu dulu. Jadi jangan ditolak mentah-mentah juga gitu kan. Misalnya kita ada pilihan, orang tua juga ada pilihan, maka kita lihat dulu pilihan kita atau pilihan orang tua yang lebih bagus. Ya, bisa jadi pilihan orang tua lebih bagus karena orang tua pasti dia memperhatikan maslahat anaknya. Ya, tapi kadang-kadang kalau anak dia menikah dia tidak memperhatikan itu. Yang penting cantik deh sudah. Mau bagus agamanya, mau bagus keturunannya itu belakangan, nanti diatur. Nanti nggak bisa ngatur dia itu. Nah, gitu ya. Jadi di ini kan tidak masalah. Orang tua mencarikan, kita juga mencarikan. Nanti bisa mana yang lebih bagus. Ya, mana yang lebih bagus, agamanya lebih bagus. Kalau bisa empat-empat itu dapat. Jadi kalau kita bicara ideal, Pak, siapapun pengen yang 4 ini. Apa tadi, Pak? Kalau menikah wanita cantik. Terus apa, Pak? Kaya, keturunan baik, agamanya baik. 4-4 ini ada dunia akhirat bahagia. Ya, Pak ya. Tapi ada orang minta tolong ke saya, Ustaz tolong carikan Pak Ustaz yang seperti ada hadis. Kalau ada saya duluan. Ya. Kalau ada itu saya duluan. Mana bisa kita mencari 4-4 itu ada, Pak? Susah. Walaupun ada, susah sekali. Ya, Pak ya. Yang apa? Cantik. Kadang cantik, keturunannya bagus, ya. Terus kemudian apa? Kaya, tapi agamanya nggak bagus. Ada aja kurangnya. Makanya kita menikah itu, Pak, jangan mencari yang ideal. Kalau mencari ideal nggak dapat-dapat. Kalau cari ideal, Pak, nggak dapat-dapat. Ya. Kenapa susah mencarinya? Kalau yang ideal, tapi carilah yang artinya kita bisa nyambung dengannya, suka dengannya, sudah itu. Udah nyambung, kayaknya akhlaknya udah bagus. Kayaknya kalau Rasul memberikan tadi 2 tips ya. Pokoknya agamanya ya bagus, akhlaknya bagus, ya sudah itu sudah. Harta bisa dicari, ya Pak. Keturunan, oke lah, keturunannya mungkin, yang penting dia bagus kan, aman lah. Jangan tinggal di rumah keluarganya, aman, gitu kan. Tapi kalau misalnya apa, cantik pun ini ya, kalau apa kan nggak bisa dirubah juga gitu. Nah gitu. Jadi kalau memang bisa 4-4-nya, kalau tidak bisa 4-4-nya Pak, minimal ini rahasianya Pak ya, minimal 2. Kalau nggak cantik, kemudian apa yang kedua? Agamanya, cantik dan agamanya. Itu saja Pak. Nggak bisa 4, 2 lah. Ya kalau bisa 4, 3 sebenarnya. Nggak bisa 3 ya 2. Kalau nggak bisa 2, ya sudah 1. Fazfar bizatiddin, agama. Kadang kita susah juga Pak ya. Kadang kita pengen, orang nggak tak mau. Ya. Kadang-kadang kita juga harus ngukur diri kita. Karena orang pengennya gini kan, kadang-kadang dia nggak ngukur dia, nggak bisa juga, nggak akan dapat gitu. Ya, jadi gitu ya. Jadi pertama harus ini dulu ya, perhatikan dulu. Yang namanya cinta itu datang dari suka. Nggak akan mungkin lahir cinta kalau nggak suka. Suka dulu. Nggak ada orang benci-benci cinta, nggak ada. Ya benci tapi cinta, benci tapi cinta, macam mana ini? Berarti nafsu lagi namanya itu. Ada orang benci dia nggak suka, tapi dia cinta. Ya itu enggak, itu bukan cinta, itu nafsu namanya. Kayak orang memperkosa kan, ya memperkosa itu bukan cinta namanya itu nafsu. Sukanya itu bukan karena cinta. Baik, pertanyaan kedua Pak. Tadi masalah saudara sepersuan, ya. Itu haram untuk kita, ya. Apakah juga halal untuk kita, misalnya bersalaman sentuh atau gimana gitu? Apakah khusus untuk haram menikah? Ya, apa yang saya sampaikan, 3 sebab ya haram seorang menikah itu karena nasab, kemudian karena hubungan pernikahan, kemudian karena persusuan. Ini yang disebut dengan mahram, yang boleh kita berpergian dengannya, boleh kita bersalaman dengannya, boleh kita berduduan dengannya, selagi tidak ada fitnah. Jadi boleh. Itu yang namanya mahram, yang menjadi orang yang boleh kita berduaan dengannya. Tapi tidak semua yang diharamkan ya, boleh kita berduaan dengannya, boleh kita safar dengannya. Tidak semuanya. Ya, seperti misalnya haram yang sifatnya muakkad tadi. Ya, dengan misalnya ipar. Kita kan tidak boleh menikah dengan ipar kan? Tidak boleh menikah dengan ipar. Itu sifatnya sementara. Yang mahram yang muakkad ini, itu kita tidak boleh bersalaman dengannya. Ya, tidak boleh bersalaman, tidak boleh berdua-duaan dengan ipar, berbonceng-boncengan dengan ipar. Nggak boleh berboncengan ya, karena itu bukan mahram yang dimaksudkan oleh syariat.
Paham ya? Yang dimaksudkan oleh syariat ketika bicara mahram itu yang 3 tadi, karena satu nasab, karena hubungan pernikahan, karena sepersusuan. Yang lebihnya itu nggak boleh. Nah, paham ya? Baik, ada lagi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mahram sepersusuan Ya. Ini perempuan, adik-beradik, kemudian kan melahirkan anak masing-masing ya. Ya. Itu seringkali saling Menikah. menyusukan. Oh, menyusukan. Anaknya ketika misalnya saudaranya tidak ada. Nah, batasan sepersusuan itu seperti apa? Jadi apakah misalnya seorang perempuan dia pernah menyusukan anak dari saudaranya, apakah dengan demikian untuk setiap anak dari yang menyusukan tadi menjadi mahram bagi anak saudaranya itu, atau misalnya sebaliknya begitu juga, apakah seperti itu atau hanya dalam satu masa sepersusuan yang sama? Ya. Nah, Islam sudah menentukan batasan rodoah sepersusuan itu. Kapan seseorang dia tidak boleh menikah dengannya karena sepersusuan? Itu yang pertama adalah khamsa rodoat. Dia sudah pernah menyusu dengan seorang wanita itu lima kali gitu. Lima kali. Ya, kalau sudah sampai 5 kali dia nyusu, berarti itu sudah dianggap sebagai ibu susuannya. Kalau dia menjadi ibu susuannya, maka anaknya juga haram. Karena anaknya kan nyusu kepada dia gitu kan. Yang menjadi satu nasab dengan dia, yang 7 tadi itu haram dia menikah dengannya. Ya. Terus yang kedua adalah sebenarnya kalau bicara sepakat ulama itu sebelum 2 tahun. Sebelum 2 tahun. Tetapi ada satu kisah yang ini juga menjadi sebuah pendapat di antara ulama. Ada seorang sahabat yang bernama Salim. Ya, Salim ini adalah anak angkat. Ya, anak angkat. Kemudian diasuh oleh seorang sahabat. Nah, si Salim ini dia sudah besar. Ya, dia udah berjenggot gitu kan, sudah besar kan. Nah, sahabat ini cemburu ketika istrinya berduaan dengan Salim. Ya. Karena anak angkat itu bukan mahram ya. Anak angkat bukan mahram. Nah, ketika si Salim ini sudah besar, karena ada kecemburuan di hati sahabat ini, sehingga Rasulullah SAW menyuruh sahabat ini untuk menyampaikan kepada istrinya agar memberikan air susunya kepada si Salim. Jadi susuin biar jadi mahram gitu. Kalau udah jadi mahram kan tidak masalah berdua-duaan. Paham ya? Jadi itu ada aturannya. Jadi yang jelas di sini selagi dia ada hubungan sepersusuan karena pernah nyusu 5 kali kemudian sebelum 2 tahun atau yang besar pun juga tidak masalah. Ya, tapi kan caranya yang berbeda. Kalau sebelum 2 tahun itu kan langsung nyusu ke wanita kan. Tapi kalau udah ini kan nggak langsung nyusu, nggak boleh. Air susunya harus diperas baru dikasih biar jadi mahram gitu. Maka ini solusi yang ditawarkan Islam. Ya, mungkin kita punya anak angkat ya, kita sudah punya hubungan dekat gitu kan. Nah, kita nggak mau pisah kan. Ya sudah, jadikan dia mahram dengan cara seperti itu. Jadi ya, siapa saja yang terkait dengan sepersusuan tadi dia tidak boleh menikah dengannya. Ya, anaknya, kemudian orang tuanya, kemudian pamannya, bibinya, ya adik perempuannya itu juga menjadi mahram. Nah, kalau seandainya kita lihat realitanya, ya misalnya ganti-gantian, berarti ibu susuannya banyak nanti. Ya kan? Ini wanita ini memberikan susuan 5 kali. Nanti adiknya juga, berarti ibu susuannya banyak berarti. Ya. Jadi siapa saja yang terkait yang satu nasab dengan ibu susuan ini, maka haram dia menikah dengannya. Siapa yang terkait dengannya? Anaknya, ya kan? Bibinya dan seterusnya, saudari-saudarinya itu juga menjadi mahramnya karena sepersusuan. Ada hubungan satu nasab. Maka kata Nabi SAW, yahrumu minan nasab ma yahrumu minar radha'ah. Ya, haram karena sepersusuan melihat apa yang haram karena nasab. Ya. Yang haram karena nasab tadi kan 7, ibu, ya, saudari, keponakan. Maka keponakan yang menyusui, ya, itu juga menjadi mahram. Kalau kita menyusu kepada seorang wanita, keponakannya juga haram untuk dinikahi. Karena satu nasab dengan dia. Gitu, Ustaz.
Ya. Baik, ada lagi Pak antara ini pertanyaan. Mungkin yang dari orang tua kita yang sepuh-sepuh ini ada pertanyaan. Kayaknya sudah udah banyak pengalaman ini ya. Kita ini sharing saja. Ya, jadi inilah materi tentang pernikahan. Insya Allah nanti kita akan bahas tentang tahapan-tahapannya. Ada namanya nazar, ada namanya khitbah, ya, ada namanya akad, kemudian nanti ada namanya rumah tangga, kemudian nanti ada namanya perceraian, nanti ada namanya hadanah, hak asuh dan segala macamnya. Ya, itu adalah rentetan-rentetan pembahasan yang akan kita bahas nanti. Bisa paham ya? Insya Allah. Baik. Kita tutup kajian ini dengan doa kafaratul majelis.